Catatan Presiden RI. Presiden Joko Widodo menegaskan pembagian sederet bantuan sosial kepada masyarakat dari Presiden bukanlah sebagai politisasi untuk mendukung paslon tertentu dalam pemilu 2024. Ya itu yang pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Menko Polhukam Mahfud MD ajukan surat pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo. Diterima oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo yang ditemani oleh Bapak Mensesnek, Bapak Profesor Pratikno. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Inilah catatan Presiden RI, catatan kegiatan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Hutomo Budi, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 29 Januari 2024, mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Mungkit Kabupaten Magelang. Presiden mengecek harga sejumlah kebutuhan pokok. Menurut Presiden, harga beras sedikit naik karena saat ini belum masuk masa panen raya. Presiden meyakini bahwa harga beras akan turun ketika stoknya melimpah. Sudah hampir 2 minggu nggak pernah masuk pasar, saya ingin cek kembali di pasar Magelang, dan ya hampir semuanya baik. Cabai rawit sekarang udah harga di 30, bawang merah ada di 20, di 22, yang memang ada kenaikan sedikit di beras. Yang lain enggak. Aman ya? Aman. Ya, harga-harga masih stabil, hanya tadi beras ada kenaikan dikit. Kenaikannya kenapa Pak? Kenaikannya kenapa Pak? Ya, belum panen raya. Kalau nanti produksinya melimpah, pas panen raya pasti harganya juga turun. Selain mengecek harga, Presiden Joko Widodo juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang. Senin 29 Januari 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan Geraha Utama Akademi Militer Akmil di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pembangunan fasilitas tersebut akan mendorong pembelajaran di Akmil menjadi semakin baik. Presiden juga menekankan pentingnya Akademi Militer untuk mampu beradaptasi dengan disrupsi dan juga perubahan teknologi. Lanskap politik global juga sekarang ini bergerak berubah. Disrupsi melanda semua negara. Perubahan teknologi juga sekarang muncul di setiap saat dan berubah-ubah begitu sangat cepatnya. Oleh sebab itu,
Akademi militer juga sama, harus mampu dan mau menyesuaikan, beradaptasi dengan disrupsi, dengan perubahan teknologi. Oleh sebab itu, STEM dalam pembelajaran sangat diperlukan di militer. Science, teknologi, engineering, matematik, semuanya perlu dipelajari. Karena kalau kita lihat sekarang ini, yang namanya kapal tanpa awak sudah sangat biasa. Pesawat besar tanpa awak juga biasa. Mobil tanpa awak di mana-mana. Drone yang dipersenjatai dengan face recognition bisa mengejar sasaran tepat. Presiden berharap dengan diresmikannya Geraha Utama Akademi Militer Magelang akan semakin maju. Menurutnya Geraha Utama ini bisa dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan akademis dan acara-acara militer lainnya. Selasa 30 Januari 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 7 ruas jalan di daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan pelaksanaan instruksi Presiden Inpres nomor 3 tahun 2023. Peresmian tersebut dipusatkan di Kabupaten Gunung Kidul, DIY. Presiden menjelaskan bahwa di DIY, pemerintah telah menangani 7 ruas jalan dan 1 jembatan, di mana penanganan ruas jalan tersebut menggunakan anggaran sebesar 162 miliar rupiah. Presiden berharap seluruh ruas jalan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Salah satunya adalah untuk meningkatkan mobilitas, baik orang maupun barang. Selasa 30 Januari 2024, Presiden Joko Widodo bersilaturahmi dengan para nasabah Permodalan Nasional Madani Mekar di lapangan Keyongan Kidul, Sabdo Dadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Presiden memuji produk-produk yang dihasilkan oleh ibu-ibu nasabah program Mekar, binaan Permodalan Nasional Madani. Presiden Joko Widodo menilai bahwa produk-produk tersebut memiliki kualitas yang sangat baik dan akan mampu bersaing dengan produk luar negeri karena harganya sangat kompetitif. Presiden Joko Widodo meyakini bahwa produk berupa celana batik tersebut akan laris jika dijual ke pasar seperti Afrika. Presiden juga mendorong agar produk tersebut bisa diekspor dalam jumlah yang besar. Rabu 31 Januari 2024, Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CBP kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Meger, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Saat berdialog dengan para penerima, Presiden Joko Widodo memastikan bahwa bantuan berupa beras 10 kg tersebut akan dibagikan hingga bulan Juni. Sementara itu di hari yang sama, Presiden Joko Widodo juga meninjau RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Presiden Joko Widodo mengatakan pada awak media, usai meninjau RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro bahwa Kabinet Indonesia Maju tetap solid hingga saat ini. Penegasan itu disampaikan Presiden menanggapi isu kegaduhan yang terjadi di Kabinet yang dipimpinnya saat ini. Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan. Ya. Kabinet solid, Pak? Sangat solid. Presiden juga mengatakan bahwa dirinya menghormati keputusan para jajarannya yang ingin mengundurkan diri. Kamis 1 Februari 2024, Presiden Joko Widodo mengecek stok beras di Gudang Bulog Telukan, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Presiden juga menyerahkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah berupa beras 10 kg kepada masyarakat penerima manfaat. Di hadapan para penerima, Presiden menjelaskan alasan pemerintah menyalurkan bantuan pangan tersebut, yaitu karena harga beras naik di hampir semua negara. Menurut Presiden, fenomena iklim El Nino telah memberikan dampak pada terganggunya suplai beras di dunia. Sementara itu, di hari yang sama, Presiden juga meninjau ketersediaan dan harga sejumlah bahan pokok di Pasar Kota Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Presiden mengatakan harga sejumlah bahan pokok di pasar itu masih dalam kondisi yang baik. Terkait harga beras yang masih tinggi, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya sudah menginstruksikan kepada Bulog untuk menggelontorkan beras stabilisasi pasokan harga pangan (SPHB) di Pasar Kota Wonogiri. Sedangkan terkait stok beras, Presiden menjelaskan bahwa ketersediaan beras masih dalam kondisi yang aman. Harga-harga baik, saya lihat tadi bawang merah, harga bagus 25, kemudian
apa tadi? Oh cabenya 35, berarti dulu kan sampai 100, sekarang udah 35. Kemudian yang agak naik memang beras. Tapi saya sudah sampaikan ke Bulog untuk SPHP-nya di drop di pasar kota Wonogiri. Ya, nah itu. Stok nggak ada masalah, Stok beras nggak ada masalah, hanya perlu intervensi untuk harga. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga memberikan bantuan modal kerja kepada sejumlah pedagang. Kamis 1 Februari 2024, Presiden Joko Widodo didampingi Mensesnek Pratikno menerima Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Mahfud MD menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam dari Kabinet Indonesia Maju. Mahfud menjelaskan bahwa dalam surat itu, setidaknya mencakup 3 hal. Salah satunya adalah ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan dan kehormatan untuk mengemban tugas sebagai Menko Polhukam. Atas dasar itu, Mahfud menyerahkan surat pengunduran diri secara terhormat. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak Tejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan kalau tidak salah, lalu Pak Wiranto 3 tahun setengah gitu, lewat 2 bulan. Saya hampir 4 tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang ya agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak guraunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri selesai dalam waktu pendek. Kami tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengatakan bahwa pertemuan berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut Mahfud sebagai Menko Polhukam terlama sepanjang periode pemerintahannya. Mahfud juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama bekerja keras membangun negara Indonesia. Jumat 2 Februari, Presiden Jokowi meresmikan pembukaan Kongres ke-16 GB Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Presiden Jokowi pada kesempatan itu menyoroti tentang peran gerakan pemuda Ansor. Presiden Jokowi mengatakan dirinya apresiasi peran kemasyarakatan dan kebangsaan gerakan pemuda Ansor dalam menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama dan mengawal demokratisasi politik. Presiden Jokowi juga menekankan persatuan dan kesatuan bangsa harus ditempatkan di atas segala-galanya. Dan wajah NU ke depan akan diwarnai oleh kepemimpinan dan arah gerak GB Ansor hari ini.
Orang muda hari ini adalah pemimpin atau penentu masa depan. Kita tahu penyelenggaraan pemilu 14 Februari nanti merupakan agenda akbar nasional. Karena sudah mendekati, sudah sangat dekat pemilu, saya tidak berani menyinggung masalah angka. Saya juga tidak akan menyinggung Pak Kapolri dan Pak Panglima TNI. Yang nama belakangnya tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Umum GP Ansor. Sekali lagi, penyelenggaraan pemilu 14 Februari nanti merupakan agenda akbar nasional. Oleh sebab itu, dukungan dan partisipasi kita semuanya sangat-sangat diperlukan. Komitmen kita semua jelas bahwa pemilu harus demokratis. Pemilu harus dipastikan berlangsung aman dan tertib, transparan, dan yang paling penting, pemilu harus menggembirakan, tidak meresahkan, tidak menakutkan, tidak mengkhawatirkan. Dan persatuan dan keutuhan bangsa harus di atas segala-galanya. Setuju? Sekali lagi, persatuan dan keutuhan bangsa harus di atas segala-galanya. Ini hukumnya fardu ain, hukumnya wajib, bahwa GP Ansor harus selalu berada di garda terdepan untuk menjaga persaudaraan dan keutuhan Indonesia. Setuju? Untuk aktif mendinginkan suasana apabila tensi naik. Tapi kalau dingin-dingin ya nggak usah. Tapi kalau tensi naik harus aktif mendinginkan. Untuk memberikan klarifikasi juga penting agar masyarakat tidak terseret pada berita-berita bohong, berita hoax yang merugikan kita semuanya. Pemilu merupakan pesta rakyat, dan saya mohon para ulama, para tokoh agama, para cendekiawan, dan tentu saja keluarga besar Ansor, semua kita untuk mensukseskan pemilu yang sudah di depan mata, untuk menjaga demokrasi kita dan menjamin keberlanjutan pembangunan. Pembangunan di semua sektor telah berjalan jauh dan harus kita kawal sebaik-baiknya. Indonesia maju, Indonesia emas yang kita cita-citakan hanya bisa kita raih dengan konsistensi perjuangan, dengan kesinambungan, dengan melangkah tanpa henti dan konsisten. Artinya, tugas kita bukan hanya mengawal pemilu, tugas kita juga mengawal pemerintahan ke depan, membantu pemerintahan ke depan agar mampu menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk memenangkan Indonesia dalam persaingan dunia yang semakin ketat dan semakin berat. Selain didampingi Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Panglima TNI, dan Kapolri, pada kesempatan itu Presiden Jokowi juga didampingi Menteri Agama yang juga Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Kaumas, serta jajaran pengurus GP Ansor dan Ketua Umum PBNU. Jumat 2 Februari masih dalam rangkaian peresmian pembukaan Kongres GP Ansor, menjawab pertanyaan wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Presiden mengatakan dirinya telah menerima surat pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam. Menurut Presiden, dirinya telah menerima surat tersebut pada hari Kamis saat menerima Mahfud MD di Istana Kepresidenan di Jakarta. Ya, kemarin sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada saya. Dan pagi hari ini kepresnya kita siapkan. Jadi Bapak sendiri melihat perusahaan Pak Mahfud ini sebagai suatu hal yang wajar, Pak, sesuai aturan? Ya, biasa dalam. Pak, PLT-nya siapa penggantinya? Loh, masih kemarin sore ya, beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari lah. Kira-kira background-nya Pak? Background-nya mungkin Pak?
beri waktu sehari, 2 hari, 3 hari, kan baru kemarin sore. Kalau nanti akan PLT atau langsung definisi? Ya biasa saja. Interim atau langsung interim atau definisi? Ya nanti dilihat. Banyak yang mengaitkan menurut Pak Mahfud ini sekaligus ada pertanyaan terkait dengan soliditas kabinet Bapak. Ini kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Tetap solid. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Mahfud MD pada hari Kamis pekan ini telah diterima Presiden Jokowi menyampaikan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam. Jumat 2 Februari masih di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara menjawab pertanyaan wartawan tentang bantuan sosial. Presiden menekankan penyaluran berbagai bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat merupakan langkah pemerintah terkait dengan kenaikan harga pangan. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bantuan BLT juga terkait dampak El Nino yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Kalau Februari ini BLT-nya itu dipolitisasi sama salah satu. Udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita nggak seperti itu. Pada itu, Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Presiden Muldoko serta Menteri Pemuda dan Olahraga. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Hutama Budi, Muslihun dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.